sedikit Mas. Izul Oh ya. iya. Oh, ini yang kemarin ya yang mau datang? Iya, Oh, Mas, yang iya. mau melakukan proses konseling kelompok itu Iya, ya? Iya. benar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin kita mulai dengan perkenalan diri dulu. Bisa dimulai dari Mas Roskit. Iya. Nama saya Roskit, asal saya dari Aceh. Aceh. Iya. Oh, jauh ya Mas? Iya, jauh Mas. Datang ke Surabaya, saya alhamdulillah kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan IAIN. Iya itu. Oh, Mas. IAIN dulu. Iya. Sudah? Iya udah. Silakan Mas. Ya, baiklah. Perkenalkan nama saya Izul ini. Saya dari Merauke ya. Merauke. Emang gimana ya? Kayak bukan orang Merauke kan, tapi kan Iya. memang karena orang tua saya itu transmigrasi dari orang Jawa ke sana. Oh, gitu. pantas ya, kayak orang Jawa ya. Iya, jadi saya transmigrasi ke sana ya. Oh, Iya, iya. masih Iya. ada kelihatan Jawa-Jawa ya. Mas. Iya. Jadi saya juga sama kayak Mas kan kuliah di Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya juga gitu. Saya kemarin sempat datang ke mana? Ke UIN, UIN. yang sekarang namanya UIN. Iya. Jadi saya dulu sempat datang ada acara seminar kalau nggak salah. Itu ada teman saya di sana kenal Ibu Rofiah nggak? Oh, iya. Kenal. Iya, iya, Oh, kenal. dosen kalian atau gimana sekarang? Iya. Dosen, iya. Dosen ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin langsung aja ya Iya, kepada permasalahannya. Apa nanti ini masalah kita ceritakan, terus mungkin ada tanggapan dari sisi lain, terus nanti kita cari jalan keluarnya gitu. Iya, boleh. Boleh dari Mas Roskit? Iya boleh. Jadi begini Mas, saya itu jadi sekarang kan lagi bulan Ramadan nih. Jadi dari awal saya itu udah punya target nih, baca Al-Quran misalnya harus 10 kali hatam gitu. 10 kali. Iya, 10 Dikit kali itu, hatam. Mas. Iya, makanya saya tapi minimalnya lah 10 kali hatam gitu. Tapi pas dalam prakteknya itu Mas, saya kadang kan males gitu. Pas awal-awal aja itu misalnya 1 sampai 3 hari itu semangat dipacu terus sampai dapat beberapa jus gitu. Tapi pas masuk hari misalnya udah seminggu gitu, kadang saya kok malas gini gitu. Jadi ya apalah daya Mas, jadi terbengkalai gitu urusan saya untuk membaca Al-Quran. Kadang sudah malas, sudah jadi saya kebanyakan megang HP gitu. Itu masalah saya. Oke, sampai situ. Mungkin ada tanggapan dari Mas Ijul tentang masalah yang dihadapi oleh Mas Roskit. Ya, baiklah ya sedikit memberikan saran kepada Mas Roskit ya. Jadi kan kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah yang banyak sekali kita kalau kita mau berusaha mencari pahala, bulan ini yang paling banyak pahalanya gitu kan. Nah, jadi sangat bagus sekali apa niatnya Mas Roskit untuk kan merujaah atau membaca Quran itu kan menginginkan target gitu. Nah, permasalahannya tadi kan sudah dijelaskan ya masalah itu. Ya, mungkin bisa Mas Roskit memberikan kepada diri Mas Roskit sendiri kefokusan gitu, target gitu pada waktu Mas Roskit untuk menganukan membaca Quran, murojaahnya gitu kan. Bagi waktu misalkan Mas Roskit bisa membaca Quran setiap selesai sholat itu dibaca beberapa lembar, dan beberapa lembar itu memberikan target, misalkan 1 kali baca 1 juz gitu kan, langsung wah kan bisa. Jadi Mas Roskit bisa nanti dengan kayak gitu, dengan disemukan terus kan, jadi waktu Mas Roskit itu bisa fokus kepada Quran karena lebih sering membaca Quran daripada main HP ya kan? Jadi insya Allah dan itu terus nanti kebiasaan main HP-nya itu bisa kurang sedikit. Mungkin saya tambahin ya. Iya. Untuk Mas Roskit, emang kalau itu sudah roda sebenarnya pada bulan Ramadan. Itu seperti kebiasaan kita daripada Ramadan yang tahun lalu. Mungkin bisa kita lihat dari masjid yang awalnya penuh, makin akhir makin kosong gitu. Nah, semangat kita juga di sini untuk beribadah semakin menurun karena sudah terbiasa dengan Ramadan yang sudah berlalu gitu. Tapi Mas Roskit ini saya apresiasi sekali karena bisa bisa membaca Al-Quran sampai 3 juz satu hari. Ya Allah, itu kalau dipertahankan, Anda bahkan minimal yang 10 juz itu kecil sekali. Jadi mungkin bisa seperti yang dikatakan oleh Mas Ijul, 1 kali baca mungkin di awal 3 juz. Ya seperti masa yang lakukan. Yang kedua dipaksa, 3, 4, 5 itu bisa 1 juz. Iya. Dan mungkin karena kebiasaan kita memegang HP, terus kita modifikasi lagi menggunakan Al-Quran ketika kita
memegang HP, kita ambil Al-Quran gitu. Kita selalu meletakkan Al-Quran di sisi kita. Jadi ketika kita sudah kelihatan overdosis main HP, kita baca Al-Quran gitu. Mungkin dengan cara itu kita bisa menghilangkan kebiasaan yang kita selalu main HP gitu. Iya. Alhamdulillah Mas, saya itu ngerasa dapat pencerahan lagi gitu. Ternyata masih banyak cara untuk supaya saya itu lebih memotivasi diri saya supaya untuk membaca Al-Quran lagi di bulan Ramadan, giat lagi untuk mengingatkan. Dari Mas Ijul tadi terima kasih juga, kemudian dari Mas Adi alhamdulillah supaya tidak fokus ke HP tapi fokus membaca Al-Quran gitu. Terima kasih Mas. Ya, bagaimana perasaan Mas Rizky? Ya alhamdulillah saya merasa sangat lega. Saya sangat berterima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita langsung ya Iya. kepada Mas Izul, permasalahan seperti apa yang Anda rasakan tadi? Nah, iya baiklah. Jadi permasalahan saya tuh sebenarnya ini sebuah habit ya, kebiasaan gitu kan dari saya sebelum kuliah gitu kan. Saya itu orangnya suka gampang tiduran, malas gitu kan. Jadinya ketika saya itu saat bulan puasa kan energi semua terkuras habis gitu kan, habis energi. Jadi saat nanti selesai kita sholat duhur atau sholat duha atau sholat asar itu serasa malas gitu, dan pun saat waktu antara subuh sampai maghrib itu mau baca Quran tuh malas gitu. Itu gimana ya Mas? Cara kita untuk mengurangi kemalasan itu? Kebiasaan malas kita. Iya, malas gitu. Mungkin ada masukan dari Mas Rizky? Iya, jadi dulu juga saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Jadi ya kita namakan ya hal seperti itu ya sifatnya naluriah untuk sifat kemalasannya gitu. Namun ada hal-hal tertentu yang menjadi sebuah prioritas bagi saya gitu. Jadi mungkin Mas Ijul bisa menanamkan sebuah prioritas di dalam bulan Ramadan gitu. Misalnya ketika Mas malas gitu, kan dari awal sebelum Ramadan pasti kita punya semangat gitu, punya target begini dan sebagainya. Pasti jadikan prioritas tersebut sebagai cara Mas Ijul untuk memotivasi diri Mas Ijul. Misalnya di bulan Ramadan punya keinginan supaya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar gitu. Nah, akhirnya di situ kita punya semangat lagi. Artinya ketika Mas juga kan sebagai seorang mahasiswa bisa digunakan untuk membaca buku. Nah, di situ bisa timbul rasa-rasa semangat dari Mas Ijul ya seperti itu. Sudah? Iya. Nah, mungkin saya menambahkan mungkin saya akan menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mas Rizky. Jadi mungkin emang kita harus buat kefokusan agar tercapai tujuan kita tadi. Mungkin Mas Izul ya, itu males ya, males itu sebenarnya kita semua merasakan males, tapi sebagian orang tahu caranya bagaimana mengusir atau menghilangkan kemalasan tadi itu. Mungkin kalau saran dari saya, Mas Izul itu membuat peta hidup. Iya, Seperti apa itu? tujuan-tujuan yang akan kita capai. Mungkin sekarang kan Ramadan, sayang kalau dilalui dengan tidur. Iya. Jadi mungkin Mas Izul bikin peta gitu, gambar Mas Izul, terus apa yang mau Mas Izul capai. Mungkin pada hari pertama Mas Izul mau capai apa, mungkin ngaji 2 juz gitu. Habis itu hari kedua 3, 4, 5, 6 sampai akhirnya selesai Ramadan gitu. Iya. Jadi itu insya Allah ketika kita males, kita melihat peta hidup, saya hidup ada tujuan, tidak tidur terus. Akhirnya motivasi untuk diri kita itu ada gitu. Jadi kita mau males, nggak jadi malesnya gitu. Jadi mungkin itu yang dari saya. Bagaimana? Iya, nanti saya langsung gambar peta nanti. Insya Allah. Mungkin bagaimana perasaan Mas Izul ketika mendengar penjelasan dari Mas Rosi? Alhamdulillah, semua saran dari Mas Rosi, dari konselor sendiri juga sangat baik, sangat bagus untuk saya semuanya, dan saya juga alhamdulillah bisa merencanakan hal yang saya lakukan ke depan. Ya mungkin konseling ini sudah kita temukan titik penyelesaian masalahnya, yaitu saya sampaikan lagi, masalah itu datang dari kita dan dari kita juga masalah itu diselesaikan gitu ya. Ya saya Mas Roskit atau saya Mas Izul, kita semua di sini cuma berusaha membantu, dan yang menyelesaikan masalah itu tergantung kita sendiri. Bagaimana semuanya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah mungkin cukup sekian
proses konseling ini kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Makasih Adi. ya Mas Adi ya. Hati-hati Pak di Ayo. jalan. Iya, makasih ya. Kalau ada masalah ini datang kemari. Iya, siap.